Aku sedang di kamarku bersenandung mengikuti lagu terbaru Harry Styles sambil menyiapkan hadiah untuk teman-teman baruku di kelas. Balenciaga, enggak. Terlalu murah. Gucci, Louis Vuitton. Sebelum aku bisa memutuskan, ayahku tiba-tiba masuk. Sally, kenapa kamu kasih uang ke penipu itu? Dia miskin, ayah. Terus? Oke, dia bilang ibunya yang menulis lagu Baby Shark. Dan kau tahu kan aku suka lagu itu? Ayahku selalu saja mengomel, tapi ibunya memang menulis lagu itu kan? Oh ya, aku Sally Meyers, putri bungsu dari Frederick Meyers, CEO dari agensi super sukses modeling Sing. Kamu mungkin akan bilang hidupku boros, tapi hey, berbagi dengan orang lain itu tidak boros. Ayah bilang aku harus berhenti mengkhawatirkan tas tangan dan mulai magang di perusahaannya. Tapi gimana bisa cewek muda dan cantik sepertiku mengerjakan pekerjaan yang membosankan? Jadi, aku pindah dan mulai mencari jati diriku. Dan pangeran tampanku. Suatu hari aku sedang belanja ketika, boom, mata kami bertemu dan aku tidak tahu apakah karena jatuh atau bukan, tapi aku merasa pusing melihat wajah malaikatnya. Tiba-tiba dia mencondongkan tubuhnya dan mencuri ciuman pertamaku. Maaf ya, aku belum bayar sewa jadi aku tidak boleh ketahuan pemilik kos. Dan anak-anak, begitulah caraku bertemu ayahmu. Belum sih, tapi sebentar lagi kok. Cowok imut yang jatuh ke pelukanku pasti sudah takdir, jadi aku mengundangnya tinggal di rumahku sementara dia mencari uang untuk bayar sewa. Namanya Robert, dan dia ganteng, jago masak, suka binatang. Dia hampir sempurna. Kecuali suasana hatinya yang gampang berubah. Terkadang sebelum keluar rumah, dia akan membuatkan latte susu oat favoritku dan memastikan aku baik-baik saja. Tapi saat kembali ke rumah, dia langsung berbaring di sofa dan menyuruhku membuat roti lapis untuknya. Tapi, hey, namanya juga jodoh, pasti ada rintangannya. Aku bilang ke ayah dan kakakku Mia betapa sempurnanya dia, tapi mereka malah berpikiran negatif. Pacar sempurna atau tukang tipu? Kalau pacarmu sempurna banget, mana dia? Sebenarnya mereka belum pernah melihat wajah Robert. Soalnya dia takut kamera. Aku ingin banget foto berdua sama dia, tapi dia selalu menghindar. Sayang, wajah ini cuma buat kamu. Oh, dia manis banget dan sangat perhatian. Meski ayah dan Mia tidak setuju, dia tetap penuh perhatian dan bertanya soal hobi dan pekerjaan mereka. Dia benar-benar sempurna. Tidak ada lagi yang bisa kuminta. Sebenarnya ada sih. Sini deh, ini rahasia antara kita ya. Aku pikir Robert akan melamarku. Akhir-akhir ini dia kayaknya gugup dan gelisah. Lalu suatu hari, Robert mengajakku bertemu di restoran mahal ini. Aku yakin inilah saatnya. Aku sudah lama sekali memimpikan pernikahan dengan pangeran tampanku. Iya, aku sangat ingin menjadi Nyonya Hemmings. Lihat, dia merogoh sakunya dan mengeluarkan tiket kereta. Sally, ayahku baru saja meninggal. Aku harus pulang kampung sebentar. Kemudian dia bangkit dan tidak pernah kembali lagi. Aku mencarinya kemana-mana, tapi seolah dia lenyap begitu saja. Aku tahu dia sedang berduka, tapi dia tidak harus menghilang begitu aja. Aku pergi ke kampung halamannya, tapi semua orang bilang Robert Hemmings sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Jadi, apakah Robertku? Apakah aku benar-benar kenal dengan belahan jiwaku? Apa ayah benar tentang Robert yang cuma tukang tipu? Sudahlah Sally, berhenti dengan kebodohanmu. Sudah waktunya kamu dewasa. Aku tidak bisa melawan ayah lagi. Aku harus pulang dan bekerja di agensi. Setidaknya aku masih punya Mia di sini, tapi tidak, aku hampir tidak pernah melihatnya. Dia terlalu sibuk sebagai kepala departemen pemasaran sampai tidak sempat menemuiku. Aku merasa sangat bingung dan tidak menikmati pekerjaan sama sekali. Lebih parahnya lagi, aku masih sangat merindukan Robert sampai sering membuat kesalahan bodoh. Semua orang sangat marah padaku. Andai saja Robert ada di sini, pasti dia bisa menghiburku. Suatu hari Mia memintaku mengantarkan beberapa pakaian untuk pemotretan. Aku tiba di sana dan ternyata pemotretan sudah dimulai. Cepat jepret kameranya, sayang, sebelum aku tua. Wah, cowok itu pede banget. Rasa penasaranku muncul, jadi aku mencoba mengintip sedikit. Tapi saat aku melihat siapa salah satu modelnya, aku menjatuhkan pakaian itu saking kagetnya. Ya Tuhan, itu Robert. Aku menerobos kerumunan dan kemudian memeluknya. Robert, kemana saja kamu? Aku sudah mencarimu kemana-mana. Tapi dia mendorongku. Jauh-jauh, siapa kamu? Kenapa kamu menempel kepadaku seperti kutu? Aku tidak kenal kamu. Apa? Tapi aku pacarmu. Mimpi saja. Antri dulu sana. Santai harimau, ini Henry model terbaru kita yang paling keren. Henry siapa? Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi aku menarik Mia keluar. Mia, dia mirip banget sama Robert. Tidak semua cowok itu mantan pacarmu yang tidak tahu diri. Banyak kok orang yang mirip. Obsesimu sama Robert membuatmu halu. Mungkin itu benar. Dia mengobrol denganku sebentar lalu memintaku mengurus pemotretan itu untuknya. Tapi aku tidak bisa menghilangkan bayangan Robert dari cowok bernama Henry.
Lalu aku mendengar bisik-bisik. Henry memang baru, tapi dalam sebulan terakhir dia sudah dapat 3 pemotretan majalah besar. Rumornya sih ada sponsor rahasia di belakangnya. Ada yang tidak beres di sini. Jadi aku memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam soal misteri Robert atau bukan Robert itu. Dan dengan mudahnya aku menjadi asisten Henry. Keesokan paginya aku berpakaian dan dengan semangat berlari ke rumah Henry. Robert biasanya suka bangun siang, jadi kalau Henry adalah Robert, pasti dia belum Kita telat. Hah? Oh, kejutan. Sebenarnya kita tidak telat, karena aku ubah jadwal hari ini jadi kegiatan amal. Kemudian, tanpa memberi dia kesempatan untuk bertanya, aku langsung menyeretnya ke mobil. Semalam saat sponsor menelpon, aku mengangguk tanpa ragu. Bayangkan saja tulang pipi yang berkilau ini ada di brosur sub dapur umum demi seni dan komunitas. Tapi saat kami sampai di lokasi, yang terlihat hanyalah lapangan penuh sapi, bukan kaleng sup. Kamu donasi rumput untuk sapi-sapi itu masih gampang dibodohi. Dari mana kamu tahu? Staf yang bilang, kenapa? Lalu Henry berjalan pergi, meninggalkanku di sana bersama sapi-sapi itu. Tapi tunggu sebentar. Langkahnya terlalu gemulai. Apa Robert dulu sebegitu feminimnya? Gimana kalau aku coba buat kue rumahan favorit Robert yang selalu dia makan? Ini kan makanan favorit Robert, benar kan, Robert? Dia mulai terbatuk dan bergumam kalau dia sangat lapar, sampai-sampai dia akan memakan apa saja. Ya, Hen. Mari kita lihat alasan apa lagi yang kamu buat di acara memasak, Koki. Keahlian memasakmu yang hebat pasti akan membongkar semuanya, Robert tersayang. Teruslah berakting dengan baik. Tapi senyumku langsung hilang saat melihat Henry mematahkan pasta menjadi 2. Salah mengambil saus tomat sebagai saus pedas dan membakar wajan hingga membuat semua orang lari ketakutan keluar. Aku benar-benar harus minta maaf berkali-kali ke produser untuk bisa keluar dari situasi itu. Aku tidak paham kenapa rencanaku gagal. Oke, Robert sangat suka binatang. Tidak mungkin dia bisa menolak seekor anak anjing yang lucu. Jadi aku membawa anjing Daskun baruku Cora ke tempat kerja. Tapi di luar dugaan, saat Cora berlari menghampirinya, dia menjerit seperti orang kesurupan dan berlari sepanjang koridor seperti dikejar zombie. Apakah mungkin? Aku mungkin sudah tahu kebenarannya, tapi aku masih ingin bertemu dengannya terakhir kali untuk membereskan semuanya. Tapi saat dia muncul, dia terlihat berbeda, lebih santai, perhatian, dan sangat Robert. Sejak kapan kamu menekuni olahraga berbahaya ini? Sejak mantanmu pergi, apa kamu begitu marah padanya? Aku terus gagal dan itu sangat membuat frustrasi. Rasanya aku tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Ayolah, telapak tanganmu sudah merah semua. Kamu aneh banget hari ini. Aneh gimana? Bukannya biasanya kamu begini atau begini? Hentikan aktingmu, aku sudah tahu semuanya. Tahu apa? Kamu dan ayahku pacaran, kan? Kamu mau jadi ibu tiriku. Mimpi saja. Aku gila sampai berpikir kamu Robertku. Apa? Aku tidak suka ayahmu. Aku tidak mau dengar kebohongannya lagi. Tapi dia menarikku dan menciumku. Aku masih berusaha mencerna semuanya ketika dia menerima telepon lalu lari. Meninggalkanku sendirian, seperti waktu itu. Tidak salah lagi, bibir itu. Dia Robertku, tapi kenapa dia terus menyangkalnya? Aku butuh saran dari Mia, tapi dia tidak ada di rumah. Jadi aku menunggu di ruang tamu. Setelah beberapa saat pintu terbuka dan aku juga mendengar suara Henry. Kenapa dia di sini? Aku langsung bersembunyi di pojokan dan melihat kakakku mencium pipinya. Henry, pacarku tersayang. Pacar? Apa? Jadi bukan ayah yang jadi sponsor rahasia Henry. Ternyata Mia. Tapi dia baru saja menciumku. Apa dia main belakang dengan kakakku sendiri? Malam itu begitu banyak pikiran berkecamuk di kepalaku. Jadi kakakku pacaran dengan pacarku? Kapan mereka bertemu? Tunggu, apa itu sebabnya Robert tidak pernah mau foto denganku? Karena lebih mudah mendekati Mia? Apa dia sudah merencanakan semuanya dari awal? Ini sangat menyakitkan, tapi aku tidak ingin menyakiti Mia. Aku perlu mencari tahu detail lengkapnya sebelum memberitahunya. Jadi di tempat kerja, aku berpura-pura bersikap normal sambil menyusun rencana untuk ulang tahun Henry yang akan datang. Aku tahu dia bakal mengabaikannya, tapi aku mengundang semua staf ke rumahnya. Dan tentu saja dia tidak bisa kabur kemana-mana. Dan sebagai manajernya alias aku tidak sengaja menumpahkan air ke bajunya, jadi dia harus melepas rompi. Seperti yang aku duga, kunci kamarnya ada di sakunya. Aku pergi ke kamar Henry dan menggesekkan kartu. Tapi butuh kata sandi. Aku punya 3 kesempatan untuk menebaknya. Aku coba tanggal lahir Robert, lalu tanggal lahirku, tapi tidak berhasil. Aku punya 1 kesempatan terakhir. Dengan tangan gemetar, aku menekan tanggal hari jadi kami. Dan pintunya terbuka. Aku ngacak-ngacak semua barang dan menemukan banyak dokumen tentang modeling Sing. Lalu aku menemukan sesuatu yang lain. Foto dia dengan dirinya sendiri. Saat itu juga seseorang menarik bahuku. Aku berbalik dan melihat Robert, tapi sebelum aku sempat bicara, dia menunjukkan lencana polisinya dan menangkapku karena menerobos tanpa izin. Dia membawaku ke ruangan gelap dan aku mendengar suara orang berbicara di luar. Bodoh sekali kau memakai tanggal lahir jadimu sebagai kata sandi.
Lalu Robert menerobos masuk ke ruangan, diikuti oleh Robert yang lain. Kebenaran sudah terungkap, itu Robert yang kamu cari, dan nama aslinya Travis. Aku Edward, bukan Henry. Kami adalah polisi yang menyamar untuk menyelidiki ayahmu. Ternyata Travis diminta mendekatiku sebagai Robert dan kadang-kadang saudara kembarnya Edward menggantikannya ketika Travis sibuk. Itu sebabnya temperamen Robert kadang buruk, kadang ramah. Tapi kami tidak menduga kalau bocah ini akan benar-benar menyukaimu. Cinta dilarang keras dalam pekerjaan kami, jadi Robert harus pergi. Lalu aku ciptakan Henry dan mendekati putri yang lain dari tersangka untuk melanjutkan misi. Itu rencananya, sampai saudaraku yang bodoh menemuimu tanpa memberitahuku. Jadi yang menciumku itu... Itu aku hanya benar-benar ingin bertemu kamu. Ini gila, tapi kenapa ayahku? Apa yang dia lakukan? Edward mengungkapkan bahwa dia mencurigai modeling Singh sebagai kedok perdagangan manusia dan ayahku adalah otak di balik operasi tersebut. Tidak mungkin. Ayahku orang baik. Edward, dia selalu baik padamu. Bukan? Orang-orang hanya menunjukkan sisi yang ingin mereka tunjukkan padamu. Bahkan bocah ini berhasil menipumu. Apa yang membuatmu yakin ayahmu tidak melakukan hal yang sama? Kamu tahu kenapa dia tertarik dengan Henry? Karena dia adalah target berikutnya. Aku minta maaf Sally, tapi ini kenyataan. Aku tahu ini berat diterima, tapi kami butuh bantuanmu. Apakah benar ayahku melakukan semua hal buruk itu? Tapi kalau begitu, hidupku selama ini adalah kebohongan. Mau tidak mau, aku harus mencari tahu kebenarannya. Dengan tangan gemetar, aku memegang ponselku, menunggu pesan masuk, meskipun aku sangat tidak ingin menerimanya. Mengikuti rencana Edward, aku berlari ke kantor ayah dengan panik. Ayah, Henry mau berhenti. Aku menemukan tiket pesawat sekali jalan ke Ontario, berangkat malam ini. Apa? Tidak mungkin. Namun pesan itu akhirnya datang. Sesuai perhitungan Edward, Henry palsu alias Edward sudah diculik dan dibawa ke pelabuhan untuk dilacak. Jadi memang benar, ayahku adalah seorang kriminal. Polisi yang sudah mengepung area itu akan menangkapnya dan... Sally. Ayah, kenapa kamu masih di sini? Nah, ini sudah tengah malam. Mau di mana lagi aku selain di rumah? Saat itu juga Travis menelponku. Alat pelacak Edward menunjukkan dia bergerak ke arah yang berlawanan dari tempat polisi yang akan menyergap. Aku tahu dia pergi kemana. Kamu harus langsung ke sana. Aku meminta ayah mengantarku ke tempat itu. Kalau bukan ayah dalangnya, pasti itu seseorang yang bekerja langsung dengan para model dan mereka tahu kalau Henry akan pergi malam ini. Satu-satunya orang yang memenuhi semua kriteria itu adalah Mia. Kami tiba di lokasi pada saat yang sama dengan Travis dan polisi. Travis menekan bel, pintu terbuka, dan di sana ada Mia dan anak buahnya. Apa? Tapi kami baru saja menangkapnya. Sally, ayah? Mia masih setajam biasanya, tapi polisi sudah selangkah lebih maju. Itu kamu ya? Travis langsung melindungiku dari Mia, sementara Edward menarik Mia ke belakang. Kamu menipuku. Kita sudah punya semuanya. Kenapa kamu memilih jalan ini? Kamu selalu jadi kesayangan ayah, sementara aku cuma jadi cadangan. Aku mencurahkan darah, keringat, dan air mataku untuk modeling Singh. Tapi nanti semua ini akan jadi milikmu. Aku lebih baik menghancurkan agensi yang kubangun susah payah daripada melihatnya jatuh ke tangan orang lain. Tidak, kamu salah paham. Aku sayang kalian. Mereka menangkap Mia dan para model yang diculik ditemukan. Apa yang Mia lakukan salah, tapi dia tetap saudariku. Jadi aku dan ayah mengunjunginya di penjara. Mia, ayah minta maaf untuk semuanya. Ayah pikir kamu lebih kuat daripada Sally. Dan setelah ibu meninggal, aku pikir Sally lebih membutuhkan aku daripada kamu. Ayah tahu ini terlambat, tapi ayah berjanji akan menebus kesalahan ini. Saat kami pergi, aku melihat Edward dan Travis. Lalu Travis menarikku ke samping dan meminta maaf karena memanfaatkan perasaanku demi penyelidikan mereka. Aku masih mencintai Travis, tapi aku tidak bisa lupa. Dia sudah menipuku. Dan aku tidak akan pernah membiarkan orang memperlakukanku seperti orang bodoh lagi. Jadi aku berhenti dari pekerjaanku di perusahaan dan memutuskan untuk meninggalkan zona nyaman untuk merasakan dunia nyata. Setelah semua yang terjadi, aku tetap percaya bahwa setelah badai berlalu, matahari akan selalu terbit. Aku belajar di luar negeri, ikut serta dalam berbagai organisasi amal, dan menjadi guru di daerah terpencil. Dan suatu saat ketika aku sedang mengajar di pedalaman hutan, aku bertemu dengan wajah yang familiar. Jangan khawatir, aku tidak akan menabrakmu lagi kali ini.